Halo semua, selamat datang di Renan ID. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan Android Studio kita yang kemarin, yang mana kita kemarin sudah belajar tentang resource. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat list di dalam Android Studio. Langsung saja kita mulai list yang akan kita buat. Di sini kita akan merubah dulu tampilan login activity kita, karena ini tampilannya masih seperti ini. Akan kita kecilkan saja untuk gambarnya ya, kita kecilkan saja, misalnya ini jadi 20 dp. Oh, terlalu kecil, 200 dp misalnya. Nah, terus kita akan membuat sebuah tombol lagi. Nah, tombol ini nanti akan kita jadikan sebuah tombol untuk layout kita itu pindah ke activity lainnya, jadi gitu. Ini kita buat tombol wrap content, hike-nya juga wrap content. Oke, terus di sini teksnya kita kasih misalnya menu atau masuk menu seperti ini. Kita kasih gravity juga center, center biar ke tengah. Oke, seperti ini. Atau kasih margin top 20 dp. Oke, jadi kita kasih ID juga untuk buttonnya. ID btn di sini, btn menu misalnya, btn go to menu. Jadi kalau diklik nanti dia pindah ke menu, misalkan seperti ini biar lebih mudah. Oke, kita langsung saja, kita akan membuat sebuah activity baru. Di sini belajar Android ini akan kita buat activity baru, new activity, kemudian empty view activity. Nama activity-nya misalnya menu activity seperti ini. Nah, menu activity-nya ini kita coba akan menampilkan list atau menu-menu makanan gitu. Kita kasih menu activity, setelah itu kita klik finish. Oke, dia masih di Gradle. Kita tunggu prosesnya sampai selesai di sini. Oke, kita coba cek ya, activity menunya sampai sini sudah jadi. Nah, oke, sudah selesai. Kita pindah lagi untuk view-nya menjadi split biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini di activity menu. Kita akan ubah construct layout-nya menjadi linear layout biar lebih mudah. Oke. Nah, linear layout ini di dalamnya sini akan kita buat sebuah scroll ya. Namanya adalah nested scroll view. Nah, ini agar nanti kontennya itu bisa di-scroll. Jadi kita menggunakan nested scroll view. Untuk width-nya kita berikan match parent, height-nya kita berikan match parent juga. Setelah itu, di dalam nested scroll view, kita akan menggunakan list. Nah, list di dalam Android Studio itu kita menggunakan yang namanya recycle view. Nah, recycle view. Seperti ini. Width-nya kita buat match parent, height-nya biar wrap content saja. Jadi seperti ini. Nah, di tampilannya akan terdapat item 0 sampai item 9 ini sebagai previewnya. Jadi untuk membuat list di dalam Android Studio kita menggunakan recycle view. Nah, selain menggunakan recycle view ini untuk menampung listnya. Kita perlu membuat layout untuk listnya sendiri. Nah, kemarin kan kita sudah membuat list data makanan nih. Ini bisa kita hapus saja. Nanti kita akan coba buat lagi. Kita hapus saja list data makanannya. Nah, kita akan coba buat layout untuk list makanannya. Jadi layoutnya ini kita klik kanan, new, terus resource, namanya list makanan. Seperti ini. Root elemennya kita pakai linear layout saja biar mudah. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini adalah list makanan untuk listnya. Jadi listnya itu kita buat per elemen, kita jadikan split lagi. Setelah itu di sini kita coba tambahkan yang pertama itu misalnya text view. Text view misalnya wrap content, height-nya juga wrap content. Width-nya match parent saja. Terus di sini kita kasih text misalnya contoh makanan 1. Oke, terus di sini misalnya kita kasih text view
Di sini kita berikan match parent, height-nya wrap content. Terus kita berikan teks, misalnya Rp 70.000. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan contoh makanan satu ya. Misalnya steak wagyu misalnya. Nah, seperti ini. Steak wagyu harganya 70.000. Ini bisa kita besarkan juga untuk teksnya, misalnya font text size. Text size-nya 20 sp. Nah, besar tuh. Ini sebagai contoh kayak gini aja dulu. Sederhana dulu. Nah, kita masuk lagi ke activity menu dan di recycle view-nya ini, biar nanti list makanannya ini kita masukin ke dalam item-item ini, itu caranya gampang ya. Kita pakai list item. Nah, list itemnya itu adalah list makanan tadi. Nah, dia akan muncul nih, steak wagyu. Tapi kok cuma satu, gimana dia biar banyak gitu. Nah, caranya di list makanan ini, height-nya jangan match parent untuk linear layout-nya. Jadi height-nya itu harus wrap content. Seperti ini, biar dia ada menjadi satu dengan elemennya. Kita coba cek lagi. Nah, dia kan banyak banget nih. Ini sebagai contoh. Jadi kalau tools, di sini tools itu tidak akan dieksekusi oleh Android. Dia untuk alat bantu ketika kita membuat sebuah XML-nya. Nah, misalnya kita mau kasih padding nih antara steak wagyu satu dengan yang lainnya. Itu kita buat di sini saja. Kita kasih margin bottom itu misalnya 10 dp. Nah, dia harusnya ada marginnya nanti ke bawahnya. Kita coba cek. Nah, dia akan ada selisihnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau kasih tampilan lain, misalnya kasih padding di sini itu juga bisa ya. Misalnya di sini kasih padding 20 dp itu juga bisa biar dia lebih rapih. Oke, sebagai contoh seperti ini saja dulu. Nah, ini tadi kan kita akan membuat sebuah menu, activity menu dengan menggunakan recycle view. Itu adalah tampilannya seperti ini. Kemudian list makanannya itu adalah sebuah elemennya, per elemennya. Nah, nanti tugas kita itu adalah membuat sebuah data dari makanan ini, kemudian kita masukkan ke dalam list makanan ini yang akan ditampilkan di activity menu. Jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk mengeksekusi terlebih dahulu ya yang tadi ini, yang button yang kita buat ini, biar kalau dia diklik dia akan masuk ke activity menu. Jadi kita buka di login activity. Oke, di sini kita buat sebuah variabel terlebih dahulu, namanya btn go to menu misalnya. Oke, dia button view by id. Oh, ini kalau belum diimport seperti ini ya, menu button. Oke. Oh sorry, salah, titik 2 button, kemudian sama dengan view by id r.id.btn go to menu. Seperti ini. Nah, seperti kemarin, kalau untuk pindah kita tinggal btn go to menu set on click listener. Pindahnya gimana? Kita buat sebuah intent dulu. File intent sama dengan intent this, terus masuk ke menu activity .2.2 class Java. Setelah itu start activity intent. Oke. Jadi ketika btn go to menu-nya diklik, dia pindah ke menu activity. Nah, oke, kita akan coba ya dengan seperti ini, dengan menu seperti ini, dan belum kita masukkan list makanannya ke dalam recycle view. Ini kan masih tampilan nih XML-nya. Apakah dia bisa masuk untuk listnya? Kita coba terlebih dahulu. Saya jalankan di emulator. Oke, dia sedang loading. Saya coba cek di sini. Oke, emulator sudah berjalan. Oke, kita klik masuk menu, harusnya dia pindah ke menu. Nah, dia masih kosong. Untuk XML-nya ini belum masuk ke dalam emulator atau belum masuk ke aplikasinya karena belum kita buatkan logiknya atau belum kita masukkan listnya ini ke dalam recycle view kita. Nah, caranya
Kita pertama buat terlebih dahulu yang namanya adapter. Kita memerlukan adapter untuk menampung list makanan ini ke dalam recycle view kita. Jadi di sini di belajar Android ini kita klik kanan dulu, kemudian new, bikin saja package biar dia terpisah dengan activity. Namanya adalah adapters. Nah, di dalam adapters kita buat file baru, new file. Kita pakai Kotlin class or file. Nah, namanya di sini makanan adapter. Makanan adapter ya. Makanan adapter dia tipenya class seperti ini. Nah, jadi makanan adapter. Nah, untuk adapter ini sebelumnya kita juga memerlukan sebuah dataset. Datasetnya itu yang nanti yang berisi tentang nama makanan dan juga harganya. Nah, di sini di belajar Android lagi kita klik kanan lagi, new lagi yang namanya package. Nah, di sini namanya adalah models. Kita kasih nama model saja. Kemudian di dalam models kita buat sebuah Kotlin class atau file. Di sini kita beri nama makanan. Oke. Makanan dia pakai data class ya. Makanan dia pakai data class. Oke. Nah, di data class ini baru kita definisikan file, misalnya judul atau nama makanan ya. Nama makanan _2 string, tipenya string. Terus file harga makanan _2, misalnya ini string juga. Atau mau kalian buat integer juga bisa. Seperti ini. Jadi untuk data makanan itu ada nama makanan dan juga ada harga makanan. Selanjutnya tinggal kita buat sebuah kita edit di makanan adapter kita ya. Jadi kita sudah membuat model nih. Di model makanan ada nama makanan dan juga ada harga makanan. Nah, di adapternya ini kita buka. Nah, di sini akan kita masukkan untuk recycle kita. Untuk recycle view ini itu ada di Android ya, developer Android, kalian bisa cek di sini. Nah, di sini karena dia agak panjang, kita coba cek di sini. Kalian bisa masuk ke developer.android.com ya. Nah, di sini nih, custom adapter. Kemudian private file dataset. Datasetnya itu adalah tadi makanan tadi. Kemudian _2, ini tipe datanya recycle view.adapter, kemudian custom adapter.viewholder. Kita coba masukkan. Kelasnya sudah masuk. Ini bisa kita hapus biar mudah. Dalam kurung file dataset atau data makanan seperti ini. _2. Di sini kita pakai list. Listnya kita import, jangan lupa makanan. Nah, makanannya dari models ya. List makanan, kemudian _2. Kita pakai recycle view.adapter, kemudian custom adapter. Jadi recycle view.adapter. Nah, di dalam adapter sini kita buat lagi untuk custom adapternya, berarti makanan adapter dot viewholder seperti ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung, kita kurung Gurawal. Tinggal kita kalian hover saja ya di atasnya kelas makanan adapter ini. Nanti di sini akan ada tulisan implement member. Jadi kalian hover saja tulisan di sini sampai muncul seperti ini. Kemudian di implement member kalian tinggal klik saja ini. Klik OK. Jadi semuanya akan dimasukkan nih. Dari on create view holder, terus on bin view holder, get item count, itu semuanya akan dimasukkan. Tinggal kita bikin view holdernya. View holdernya bisa di atas ini atau di bawahnya. Nah ini nih, class view holder. Kita tinggal masukkan saja class view holder. Nah, seperti ini. Terus di dalamnya itu adalah sebuah view untuk menampung view-nya. Seperti ini. Kita import view-nya, jangan lupa. Kemudian recycle view holder. Isinya adalah view.
buka kurung, tutup kurung. Seperti ini. Nah, ini jadi nih, udah jadi untuk adapter kita. Tinggal kita bin atau kita masukkan untuk text view-nya ke dalam adapter kita. Nah, di sini kita bisa ikutin, di sini ada file, text view. Jadi kita bisa masukkan misalnya file untuk nama makanan sama dengan view view by ID. Oh sorry, ini kita kasih dulu titik 2. Nah, makanya itu menggunakan text view. Text view sama dengan view by ID. Oh sorry, view dulu, kemudian dot view by ID r.id. Nah, ini tinggal kita masukin nih. Kita belum berikan ID di sini. Kita buat ID dulu. ID di sini kita kasih TV list makanan nama misalnya. Terus di bawahnya sini juga ID TV list makanan harga. Oke, kita kembali lagi ke makanan ini. R kemudian .id. Nah, kalau warna merah ini harus kita impor ya. Klik saja impor .tv list makanan nama. Yang kedua juga sama, file untuk harga makanan titik 2 text view sama dengan view terus view by ID r.id.tv list makanan harga. Seperti ini. Nah, harusnya sudah pas ya. Ini dia menggunakan init, tapi kita nggak menggunakan ini, kita langsung saja seperti ini, kita definisikan seperti biasa. Nah, terus kita akan masuk ke dalam onCreate view holder. Nah, onCreate view holdernya ini kita masukin untuk layout list makanan ke dalam view holder kita. Jadi di sini kita akan buat, kita samakan saja file view sama dengan kita panggil view-nya untuk layout inflator .inflat. Oh, nggak bisa ya. Oh sorry, pakai from dulu. Nah, konteksnya itu adalah view groupnya ini. Nah, ini dia namanya parent. Kalau di sini namanya view group, tapi kalau di sini namanya parent dot context terus dot inflat. Nah, inflatnya itu adalah ini layout kita. Jadi kita tinggal panggil r.layout.list makanan. Terus habis itu kita kasih koma false. Nah, apalagi ini dia masih, oh ya sorry, belum false ya. Kita kasih view groupnya dulu. View groupnya berarti parent, koma false. View group ini ada di sini ya. Kita masukkan dulu di sini parent, ini parent. Terus attach to root-nya kita berikan false. Kalau mau rapi ini titiknya kita enter ke bawah. Setelah itu kita return. Return-nya kita kasih class view holder ini. Jadi return view holder isinya view. Nah, jadi ketika dia akan dibuat view holdernya, otomatis dia akan membuat sebuah inflator layout. Layoutnya dari list makanan ini. Nah, setelah itu akan direturn ke view holder ini. Jadi biar kita bisa menggunakan value-value atau variabel-variabel yang ada di setiap adapternya atau setiap listnya. Nah, di sini di get item count kita harus memasukkan return, kita cari berapa total data makanannya dengan data makanan dot total. Oh, count, sorry. Data makanan dot count. Nah, untuk on bin view holder ini tinggal kita binding dari view holder kita binding ke dalam tampilannya. Nah, ini nih. Di on bin view holder dot text view, artinya di sini holdernya, holder ini ya. Holdernya kita panggil holder dot nama makanan yang ada di sini. Terus dot text, isinya apa? Nah, isinya kita pakai data makanan ini. Data makanan. Terus kita pakai kurung siku untuk indeksnya. Ini posisinya. Position.
terus dot lagi nama makanan. Jadi data makanan itu yang ada di sini, file ini, kurung siku positionnya itu posisi data makanan tadi, array-nya itu atau list-nya itu. Nah, dot nama makanan itu adalah isi dari sini, nama makanan ini. Jadi seperti itu. Kita tinggal masukkan juga untuk yang holder harga makanan. Dot text sama dengan data makanan, position, terus dot harga makanan. Nah, ini sudah kita masukkan. Ini ada yang salah. Oh ya, karena di sini teks ya, jadi kita harus jadikan to string untuk menjadi sebuah string. Karena dia bentuknya adalah sebuah integer. Nah, jika ini sudah selesai ya untuk adapternya. Kita sudah berhasil membuat adapter. Tinggal kita kembali lagi ke menu activity. Sekarang di on create-nya ini kita buat terlebih dahulu untuk data makanannya. Misalnya file data makanan titik 2 list data list makanan. Oke. Sama dengan list of, kita bisa kasih misalnya di sini makanan. Oke, nama makanannya misalnya rendang, terus koma, misalnya harganya di sini 10.000, 1, 2, 3, terus koma lagi, kita copy saja. Di sini misalnya bakso, harganya 15.000 misalnya, terus mie ayam, harganya misalnya 20.000. Ini sebagai contoh. Nah, ini kita sudah berhasil membuat data-data makanannya menggunakan list makanan dan juga list of. Setelah itu, kita tinggal buat sebuah adapternya, adapter di activity menu. Berarti recycle makanan misalnya, atau recycle menu. Di sini di menu activity, di activity menu XML-nya, kita kasih ID terlebih dahulu. ID namanya rv underscore menu misalnya, sebagai contoh. Oke, recycle menu titik 2 recycle view sama dengan fin view by id r.id.rv menu. Seperti ini. Jadi kita panggil untuk recycle view-nya. Setelah itu, kita akan buat terlebih dahulu untuk sebentar. Ini ya, untuk untuk adapternya. Untuk adapternya kita tinggal panggil file makanan adapter titik sama dengan makanan adapter. Isinya adalah data makanan. Setelah itu recycle menu dot layout manager. Nah, layout manager itu sebenarnya ada banyak ya, ada 3 kalau nggak salah di sini. Kita cek dulu. Layout manager. Oke, di sini nggak kelihatan ya. Layout manajernya ini nggak kelihatan, ini dia langsung pakai array of. Harusnya ada 3 kalau nggak salah. Dia ada grid. Nah, ini sorry ada 3. Ada linear layout manager itu dari list seperti biasa ya, linear layout manager. Terus grid itu dia, yang grid itu nih 2 dimension, jadi 2 dimensional. Nah, kalau grid itu biasanya nanti dia bisa kotak terus ke bawah gitu. Nah, kalau layout linear layout itu dari atas ke bawah seperti list seperti biasanya. Terus ada juga staggered grid layout manager. Dia mirip dengan grid layout manager, tapi tidak membutuhkan item yang item dengan row yang tingginya itu sama. Itu nggak butuh. Jadi dia biasanya menggunakan linear layout manager atau grid layout manager. Kita menggunakan linear layout manager aja. Jadi layout manager layout manager dot di sini
Oke, kita langsung saja ya berarti ya. Jadi recycle menu dot layout manager sama dengan linear layout manager, terus di sini dikasih this sebagai konteksnya. Setelah itu recycle menu dot adapter sama dengan makanan adapter. Sudah selesai harusnya. Jadi tinggal kita panggil, kita buat dulu datasetnya, ini data makanannya. Terus recycle view-nya ini kita panggil dari sini, ini rf menu. Terus kita buat juga makanan adapternya, kita isi dengan data makanan di sini. Terus kita langsung buat adapternya seperti ini. Kita akan coba langsung untuk jalankan aplikasinya. Kita cek. Oke, sudah berhasil terinstall. Oke, masuk ke menu, kita coba klik masuk menu. Nah, dia masuk nih, rendang bakso dengan mie ayam. Kalau misalnya kita mau tambahkan lagi di sini, misalnya kita kasih seblak, misalnya harganya 10.000 juga, kita coba running lagi, maka dia akan bertambah lagi dengan seblak, tergantung data makanan kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk recycle view. Memang sedikit lebih rumit karena kita harus mengatur beberapa file. Yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk listnya. Jadi di sini untuk adapter atau untuk tampilan listnya per itemnya. Setelah itu kita masuk ke menu activity-nya untuk menambahkan sebuah recycle view di sini. Untuk menampung listnya tadi dari list makanan ini kita tampung di dalam recycle view. Setelah itu kita membuat sebuah dataset berupa tipe data dan juga nama variabelnya. Nah, kemudian kita buat juga adapternya. Nah, ini yang mungkin yang sedikit membingungkan karena banyak banget yang kita tambahkan di sini. Perlu diingat untuk onCreate view holder, onBin view holder dan juga get item count itu dia mengoverride dari recycle view.adapter. Nah, makanan adapter ini dia akan menampung membuat sebuah parameter atau memiliki sebuah parameter. Parameternya yaitu data makanan. Nah, data makanan ini nanti bisa kita panggil di sini nih. Data makanan position, nama makanan, data makanan position, harga makanan. Jadi seperti itu. Nah, untuk view holdernya sendiri itu dia berfungsi untuk ngebinding dari view holder yang ada di sini nih, list makanan. Di onCreate view holder, dia akan manggil list makanannya nih. Manggil ini, semuanya dipanggil. Nah, untuk view holder yang ada di sini, dia ngebinding satu-satu antara nama makanannya dengan harga makanannya sesuai dengan ID-nya yang ada di sini dan juga ada di sini. Setelah itu, kita tinggal masukin nih satu-satu di dalam holdernya. Tinggal kita holder itu di sini ya, makanan.adapter.viewHolder yang ada di sini. Jadi holder.nama makanan kita panggil ini, .text kita isi teksnya. Isinya adalah data makanan position.nama makanan. Begitu juga dengan harga makanan itu sama. Sebenarnya konsepnya sederhana seperti itu. Terus kita langsung di menu activity-nya, tinggal kita buat nih datasetnya. Nah, datasetnya ini nggak harus menggunakan list ya. Kalian bisa menggunakan array, menggunakan mutable list atau menggunakan tipe data lainnya. Tapi paling mudah biasanya kalau nggak list ya array gitu. Saya menggunakan list, ada list of. Kemudian di sini makanan, M-nya besar karena dia mengimport. Makanan ini nama makanannya rendang. Terus harga makanannya 10.000. Kita copy saja ke bawah. Setelah itu kita buat recycle menunya. Recycle menunya yang buat nampung tadi sama dengan view by ID. Nah, terus makanan adapter sama dengan makanan adapter data makanan. Untuk recycle menu .layout manager isinya linear layout manager, kita karena menggunakan ke bawah seperti ini. Nah, untuk adapternya kita tinggal masukkan dari makanan adapter tadi ini yang sudah diisi dengan data makanan di sini. Misalnya kita mau menggunakan grid layout manager, kita hapus saja, gunakan grid layout manager. Nah, grid layout manager yang pertama tetap ada konteksnya ya, this, terus span count-nya, berapa dimensinya. Misalnya kita kasih 2 ya. Span count-nya 2. Coba kita jalankan. Apakah dia berhasil atau perlu kita setting untuk layoutnya. Masuk menu. Jadi seperti ini nih. 1, 2. 1, 2. Jadi seperti itu menggunakan grid layout manager. Kalau kita kasih 3.
nanti dia akan menjadi 3, 1, 2, 3 seperti itu. Kita coba lagi. Masuk menu, dia akan jadi 3, 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu. Itu untuk list ya, list di dalam Android Studio dengan menggunakan Recycle View. Jadi mungkin sekian untuk videonya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penjelasan. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.